Suara-suara ini menyumbang emosi. Suara dalam perjalanan di bumi Parayangan ini menyadarkan saya tentang budaya yang harus terus kita jaga di tengah kemajuan zaman. Sejauh apapun dan kemanapun kita melangkah, jangan pernah melupakan akar budaya bangsa kita. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa masih banyak dari mereka yang berdedikasi sepenuhnya untuk warisan budaya bangsa. Bertahan, bahkan mengenalkan kreasi hasil bumi tanah Sunda ini kepada dunia. Memang, selalu ada pelajaran dalam setiap langkah perjalanan di bumi Parayangan. Indah tak hanya pada alamnya, juga pada nada suaranya. Kemudian SMP, SMA enggak, udah tidak di Kuningan ya Teh ya? Saya kebetulan lari dari Kuningan, ikut dan entah kenapa ya kalau di luar Kuningan itu perlakuan guru juga nggak sedahsyat tekanannya di Kuningan gitu. Meskipun tahu bahwa kami Sunda, Wiwitan, Penghayat gitu ya, dan dengan pendekatan seperti itu, sejujurnya saya waktu itu SMP bisa akhirnya punya prestasi lah, gitu ya, karena nggak di bawah tekanan gitu. SMP gitu berprestasi, kemudian masuk ke SMA. Nah SMA ini sempat sih ada ya perlu pengkomunikasian lebih jauh sama Sekolah. orang tua, Orang tua. difasilitasi sama orang tua gitu. Jadi ya seperti itu. Cuma Itu di kota apa Teh? saya SMA di Jakarta. Oh udah ke Jakarta. Ya udah di Jakarta. SMP juga? SMP di Tangerang Selatan. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu seperti di Kuningan. Oke, mungkin di SMP SMA juga ada masalah dengan mengisi kolom agama kali ya? Betul. Tapi itu bisa istilahnya bisa dikomunikasikan langsung antar guru dan wali murid. Jadi tidak ada sistem pemanggilan di sidang gitu ya. Itu yang saya alami gitu ya. Jadi perlakuannya agak berbeda dengan ketika di Kuningan. Tapi kalau lingkungan menerima? Lingkungan di sekolah ya teman-teman sih karena melihat saya juga ada prestasi gitu ya, jadi nggak ada masalah gitu ya, dan suasana guru nggak terlalu nggak menekan lah. Kemudian mungkin masalah mulai muncul ketika bikin KTP. Iya, KTP itu saya 17 tahun udah mau lulus SMA sih, dan saya waktu itu numpang kakak gitu ya, numpang kartu keluarga kakak yang notabene kakak itu Islam gitu. Jadi sejujurnya dalam kerangka saat itu yang namanya orang numpang nggak apa-apa lah gitu. jadi masuk Islam. Ditulis Islam. Ditulis Islam. Administrasi ditulis Islam. Tapi setelah keluar SMA kemudian sempat kuliah, kemudian bekerja, saya udah mulai bersikap itu. Terutama setelah muncul peristiwa kakak saya menikah di Jakarta dan ditolak pencatatannya. Di situ mulai tumbuh rasa. Kakaknya Teteh bukannya tadi beragama Islam? Kami kan 8 bersaudara. 8 bersaudara yang saat itu muncul menjadi isu nasional juga tahun 96 gitu. Kakak laki-laki nomor 4. Nah karena berangkat dari pelajaran yang dialami oleh kakak saya, itu di jiwa saya muncul
perlawanan gitu ya, dalam arti Karena kakaknya Teteh itu mengalami masalah ketika mau menikah. betul. Oke. Dan itu ditolak oleh catatan sipil. Akhirnya juga kami menempuh jalur PTUN gitu ya. Dan kami dikalahkan di tingkat PTTUN gitu. Sampai akhirnya bergulir advokasi nasional. Saya juga terlibat di konsorsium administrasi kependudukan. Ya perjuangannya sebetulnya lebih pada belajar dari apa yang kasus betul-betul dialami kakak saya ya. Jadi dan perjumpaan ayah kami dengan Gus Dur, dengan komunitas lintas agama itu membekali saya untuk bahwa ini tidak bisa menitipkan perjuangan sama yang lain gitu kan. Perjuangan itu harus kita juga terlibat dan ikut mengawal gitu. Jadi kalau diingat-ingat, Teh Dewi mulai berjuang itu kapan? Sekitar 97-an ya, ketika kakak saya menikah. Gitu. Kemudian Teh Dewi ini apa, mengorganisir gerakan atau terlibat atau bersuara, menulis atau apa? Saya di komunitas terlibat dalam, karena kan gini, selama ini kan kita tidak cukup tertib gitu mengumpulkan data gitu. Keluhan-keluhan, kasus-kasus itu hanya sekedar tutur lisan. Jadi tidak ada yang mendokumentasikan dengan cukup baik gitu, tertata dan disuarakan gitu, sehingga bisa menjadi basis data gitu. Nah, saya sebetulnya ada hal yang sederhana ya awalnya, mengantar ayah gitu dalam tiap pertemuan, membuat notulensi ketika ada pertemuan lintas agama itu, karena ayah juga saat itu ikut menjadi deklarator ICRP, masyarakat dialog antar agama begitu. Memang jadi, aktivis juga ya. Terlibat juga gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari proses-proses perjumpaan itu, dan membentuk juga dengan teman-teman generasi muda saat itu, Gemari gitu ya, generasi muda antar iman. Ya menggerak juga ya, menggerakkan dialog-dialog antar agama di lokal. Tapi memang tidak terlalu tersentuh di lokal karena saya banyak tinggal di Jakarta saat itu, jadi lebih aktif di Jakarta gitu. Ketika Anda menikah tetap dengan keyakinan Sunawita? Ini juga bagian dari sejarah hidup saya gitu ya. Ketika saya berjodoh dengan seorang Katolik, kami bernegosiasi dan pada prinsipnya kami menghormati keberbedaan gitu. Dan untungnya kalau di Katolik kan ada dispensasi menikah dengan beda agama gitu ya. Jadi tidak terlalu dalam kelembaga agama mereka, dia itu suami saya itu tidak terlalu sulit. Cuma lagi-lagi karena kami juga sudah bersepakat bahwa kalaupun kami mencatat nikah secara gereja, itu kan advokasi atau hak-hak kami sebagai masyarakat adat itu nggak bunyi juga gitu. Kami ingin perkawinan beda agama ini dicatatkan, yang dicatatkan adalah tata nikah adat Sundanya. Gitu. Dan jadi, bisa? Tidak bisa. Oke. Meskipun kami sudah mencoba kan gini, seolah-olah perkawinan adat itu tidak sah karena tidak di hadapan tokoh agama gitu ya. Saat itu kami berpikir karena kita berjejaring dengan para tokoh agama, saya berinisiatif semua tokoh-tokoh agama itu memberkati kami. Dari mulai Islam itu pada satu saat yang sama. Pada satu saat yang sama. Jadi ikrar jatuh kerami atau kalau Islam itu akad nikah.
Jatuh Keramik kami ini prosesnya dari mulai Islam, Katolik, Kristen, Wow. Hindu, Buddha, Brahma Kumaris, Sikh juga memberkati kami. Yang terlama adalah pedanda Hindu gitu. Oke. Pedanda Hindu 45 menit itu. Jadi berapa jam total? Sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jaman lah gitu Oke. ya. Dan kami ingin menunjukkan pada catatan sipil sebetulnya apa sih yang menjadi persoalan gitu. Kami kalau mau pimpinan Hindu juga mau mengeluarkan surat gitu, tapi kami ingin yang dicatatkan adalah berita acara dari perkawinan adat gitu. Tapi akhirnya secara Penolakan itu tidak tertulis juga, padahal kami mengajukannya secara tertulis. jadi catatan sipilnya jalan. Tidak. Sampai sekarang kami nggak punya surat nikah. Jadi seperti tadi yang Teteh katakan ya, dianggap di mata negara ini sebetulnya pernikahannya Teh Dewi itu adalah pernikahan di luar pernikahan yang tercatat. Betul. Itu ada implikasi, ada putra putri? Iya, saya satu, tapi juga ya kita tidak tergantung pada jaminan istilahnya yang terkait dengan asuransi Ya, gitu ya. misalnya. Pernah satu ketika suami saya bekerja di sektor security itu, saya nggak dapat tunjangan gitu. Karena bukan istri. Iya, betul. Oke. Tapi dengan sekarang akhirnya wira swasta gitu kan, nggak ada masalah. Jadi kami memang kalaupun diperbandingkan dengan warga negara yang lain ya, mungkin yang lain bisa dapat fasilitas untuk kemudahan untuk kredit atau apa ya, tapi itu nggak bisa. kami harus lunas dengan keringat kami sendiri gitu. Maksudnya tidak ada fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang seperti warga negara lain rasakan gitu. Tapi Teh Dewi terlibat ya dalam upaya untuk melahirkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu tentang iya, kebetulan saya waktu itu juga sebagai pihak terkait yang memberikan kesaksian karena kami pikir hakim konstitusi itu penting mendapat potret utuh gitu ya, bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas agama leluhur gitu ya. Dan sukses kan? Iya, cuma buat kami keputusan itu juga masih cukup berpersoalan. Buktinya ini yang terjadi terhadap kami gitu kan. Bagaimana sebetulnya pemahaman para pengambil kebijakan itu belum menyentuh apa sebetulnya kebutuhan mendasar dari warga negara gitu. Jadi bukan sekedar administrasi di atas kertas, tapi pemenuhan penghormatan atas keragaman ini belum diwujudkan gitu, karena di dalam putusan MK itu KTP akhirnya kan hanya pada penyeragaman istilah juga, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan agama-agama lokal yang menyebutkan diri Kaharingan, menyebutkan diri Tolotang, Sunda Wiwitan, itu akhirnya nyaris hilang kan istilah itu di dalam KTP gitu. Jadi dalam KTP hanya ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga saudara-saudara di Kanekes pun sekarang kan inginnya gitu kembali pada administrasi yang pernah terjadi gitu. Yang pernah kapan? Dicatatkan Sunda Wiwitan di Kanekes. Waktu di Banten kapan itu? Sebelum putusan MK. Oh. Sebelum IKTP, jadi secara manual. Gitu. Jadi kan ini kembali pada political will pengambil kebijakan ya. Kebetulan di Kanekes di Banten mereka menghormati sistem masyarakat adat sehingga KTP muncul Sunda Wiwitan gitu. Sekarang tidak lagi. Sekarang tidak lagi karena ada penyeragaman itu. Teh, kalau sekarang misalnya tadi seperti pernikahan dan semacamnya itu sudah dimungkinkan untuk menikah dengan mengikuti ketentuan Sunda Wiwitan misalnya, atau belum? Dalam putusan MK itu
masih menyatakan kepercayaan yang dikategori di dalam teknis di Kementerian Kebudayaan itu diakomodir yang berorganisasi, gitu ya. Berorganisasi itu dalam pemahaman direktorat atau saat ini negara itu yang mendaftarkan diri di Kesbangpol, kemudian terinventarisir di Kementerian Kebudayaan. Nah, komunitas-komunitas adat seperti di Cigugur itu memilih tidak merujuk pada pengorganisasian seperti ormas gitu, karena kami kan punya pengalaman tahun 80 ya. Dan terbukti sekarang persekusi itu dimungkinkan terjadi ketika ada politik kekuasaan yang berbicara gitu. Sorry, jadi Anda tidak menjadikan diri Anda ormas? Tidak. Tadi kenapa? Karena sistem masyarakat adat itu tidak bisa disamakan dengan ormas. Kalau ormas itu ada review 5 tahun sekali gitu ya, kayak didaftarkan. Masyarakat adat itu sudah ada sebelum negara ini ada gitu. Jadi ini menjadi tantangan bagaimana memberikan pemahaman kepada pengambil kebijakan bahwa peraturan yang dibuat itu sejatinya tidak terjebak pada dikotomi-dikotomi itu ya. Kesimpulannya sampai sekarang hak-hak yang tadi yang belum terpenuhi itu masih belum terpenuhi juga ya? Karena tadi tidak tercatat sebagai ormas dan seterusnya. Betul, dan kerentanan untuk mendapat perlakuan diskriminasi ini masih tinggi. Masih tinggi. Ini adalah puncak gunung es yang bisa membuktikan bahwa memang ada kebijakan yang harus diperbaiki gitu. Jadi bukan yang sekedar. Pertama apa Teh? Kalau ini mau direkomendasikan kepada negara ini? Iya, kita melihat bahwa pelayanan publik ini harus setara ya. Tidak melihat bahwa berdasarkan agama ABCD atau ormas ABCD, tetapi ini adalah pemenuhan hak asasi manusia yang tinggal ditertibkan secara pengadministrasiannya oleh negara yang tidak menyulitkan warga negaranya gitu. Dalam arti semua warga negara harus punya akses yang sama. Pun demikian yang di pelosok-pelosok gitu ya. Kami saja yang memiliki akses lebih baik gitu dengan kebijakan atau dengan pusat itu diperlakukan seperti ini. Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang tidak punya cukup akses untuk pemenuhan hak-haknya gitu. Teh, tapi setelah apa yang terjadi, Anda masih optimistis dengan keadaan? Iya, kalau kami sih selalu harus optimis ya, karena optimis dalam satu hal adalah modal perjuangan. Dalam arti kita masih percaya bahwa bangsa ini dalam kerangka konstitusi yang melindungi seluruh warga bangsa, dan kita tinggal mengawal itu. Dari pengalaman yang terjadi kemarin, saya lihat sih memang kita butuh terus mendorong upaya-upaya dialog ya, karena supaya meminimalisir praduga-praduga, prasangka-prasangka yang kita tahu ini bagian dari sejarah kurang baik gitu ya, sejarah yang masa-masa sulit, masa-masa pahit, dan kita harus merubahnya sekarang gitu. Jadi kami sih harus optimis karena kita masih dengan konstitusi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa ini, tinggal kita mengawalnya begitu. Teteh menceritakan ini semua dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. Ya. Kenapa Teh? Buat saya masa itu harus sudah dilewati dan saya harus membangun optimisme untuk masyarakat kami gitu ya, karena saya optimis adalah
persoalannya kita memperjuangkan nilai kemanusiaan yang beradab kan. Dan saya rasa peradaban yang lebih baik itu juga dicita-citakan oleh semua pihak. Tinggal bagaimana kita mengambil momentum, memanfaatkan peluang-peluang. Tantangan itu selalu menjadi peluang sebetulnya. Dan kami merasakan apa yang kami alami sekarang itu juga bagian dari peluang bagaimana sebetulnya pengalaman kami ini bisa menjadi contoh dan membuka ruang perjuangan untuk masyarakat-masyarakat adat yang lain. Teh Dewi Kanti, terima kasih sekali sudah mau berbagi. Kami hanya bisa turut mendoakan dan turut mendukung agar perjuangan Teh Dewi dengan kawan-kawan mencapai seperti hal yang diinginkan. Penonton Cokro TV, begitulah pembicaraan kita dengan Dewi Kanti. Seperti yang dikatakan beliau tadi, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti. Perjuangan harus terus dilakukan karena kita adalah sebuah bangsa yang kuat. Terima kasih. Tidak akan ada manis bila tak ada pahit. Manis bisa sangat membosankan bila kita tidak disuguhkan rasa yang lain. Begitu pula hidup. Kadang kita perlu menikmati kepahitan hidup. Hidup yang pahit biasa buat saya. Tinggal bagaimana menjadikannya inspirasi untuk terus melangkah maju. Di bumi Parayangan, saya belajar bahwa keramahan dan senyum yang merekah selalu bisa menyelamatkan kita dari pahitnya sebuah perjalanan. Di sini, di tanah Sunda, telah lama tumbuh komoditas yang dikenal dengan rasa pahitnya. Disinilah saya bisa merasakan nikmatnya rasa pahit. Dan ternyata dari rasa pahit yang tumbuh di tanah ini bisa memberi manisnya kehidupan. Di bumi Parayangan, tak cuma rasa, saya juga mendapat banyak kenangan.